Hai semua, selamat datang kembali di channelku. Kalau misalnya kalian semua follow IG ku atau kalian udah lihat videoku yang Best Skincare 2021, kalian pasti familiar sama sunscreen satu ini. Sunscreen ini sering banget aku bahas soalnya aku suka banget. Kalau kalian belum tahu, ini tuh Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Dan sesuai judul video ini, aku seneng banget soalnya Anessa baru launching 3 sunscreen mereka yang udah di-upgrade. Jadi di video ini aku bakalan bahas semuanya. Kalau kalian belum tahu, Anessa ini brand dari Jepang dan mereka tuh masih di bawahnya Shiseido Group. Dan aku suka banget sunscreen yang ini. Pokoknya oke lah, dari tekstur itu nyaman banget, dia nahan minyak, nggak kusam, gampang diratain. Di bawah makeup oke, pokoknya di kulitku tuh cocok banget. Satu-satunya paling downside-nya itu harganya cukup pricey ya, 400 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian punya budgetnya, aku highly recommend. Tada, ini 3 sunscreennya Anessa yang baru, yang versi upgrade-nya. Yang lama aja udah bagus banget, apalagi yang baru ini ya. Kan penasaran ya kan, bisa sebagus apa sih, kayak apa yang improve? Yang pertama ini ada yang Perfect UV Sunscreen Skincare Milk, habis itu yang ini yang Perfect UV Sunscreen Skincare Gel, dan yang terakhir yang Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel. Semuanya ini SPF 50+, PA 4+, jadi tinggi banget proteksinya. Semua ini aku bakal bahas detail gimana di kulitku, teksturnya gimana, performanya gimana, supaya bantu kalian pilih yang mana yang cocok buat kulit kalian. Jadi tonton sampai habis. Pertama aku mau bahas yang ini dulu, yang Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Ini yang barunya, dan ini yang versi lamanya. Kalau yang versi lamanya, mereka itu klaimnya ada teknologi Thermo Booster, Aqua Booster, dan juga Water Resistant. Jadi sunscreen ini bisa stay lama di kulit dan juga tahan keringat dan juga tahan air. Kalau yang di versi upgrade-nya, selain 3 teknologi yang ada di sunscreen yang lama, mereka ada tambahan Humidity Protection Technology. Jadi dia tuh mengikat air dari udara, yang dimana itu membuat kulit tetap lembab dan terproteksi. Kalau dari kandungannya, ini sama kayak sebelumnya sih. Dia 50% skincare ingredient, ada hyaluronic acid, kolagen, nggak pakai pewarna buatan, jadi coloran free, non-comedogenic, dan juga dermatology tested. Selain itu, dari formulasi, mereka juga upgrade nggak pengap di bawah masker. Soalnya ini kan baru keluar awal tahun ini ya, kita masih sering pakai masker, jadi ini dibuat supaya nggak berasa pengap dan berat meskipun kita pakai masker. Kalau dari kemasan sih kurang lebih ya, mirip versi lama sama versi barunya, cuman yang versi baru ini atasnya lebih biru, terus kayak logonya ini juga biru, kalau yang lama logonya coklat, jadi kayak gitu aja sih cara bedainnya. Dari teksturnya kayak gini, dia super milky dan ringan, cair, mirip sama yang lama, tapi menurutku yang lama itu sedikit lebih kental, yang ini tuh yang baru lebih lightweight. Karena dia cair, dia gampang banget di blend, cepet banget, terus finishnya tuh kurang lebih kayak gini. Dan setelah ditunggu kurang lebih 5-10 menitan sampai dia ngeset, dia jadi matte finish atau satin finish, ya matte tapi nggak terlalu kering, tapi dia nahan minyak di kulitku. Aku pernah lihat beberapa teman yang review sunscreen Anessa yang lama bilang kalau yang ini tuh lebih agak kering ya, jadi berasa sedikit narik kalau misalnya di kulit. Aku sih nggak ngerasa itu ya, soalnya kulitku lebih ke oily. Jadi sebenarnya aku senang-senang aja sama oil controlnya sunscreen yang ini. Tapi aku ngerasa yang versi upgrade-nya ini lebih lembab. Jadi nggak ada feel kayak kering atau terlalu matte. Menurutku pas. Mungkin karena ada humidity protection teknologi tadi ya, jadi dia kayak lebih mengikat air, jadi mungkin berasa lebih lembab ya. Tapi sunscreen ini meskipun kayak gitu, dia tetap nggak lengket, matte finish. Kalian lihat dia kayak sama sekali nggak lengket. Enak banget dipakai, terutama untuk yang kulitnya oily atau kombinasi kayak aku. Sunscreennya Anessa ini mengutamakan proteksi yang tahan lama dan juga nggak gampang luntur di kulit ya. Dan aku kerasa banget sih itu. Aku biasanya pakai sunscreen Anessa ini kalau misalnya aku mau keluar seharian. Kalau misalnya aku cuman keluar bentar, biasanya aku pakai sunscreen lain yang lebih murah. Jadi kalau misalnya aku mau keluar kayak dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam, biasanya aku pakai ini. Soalnya aku tahu sunscreennya Anessa ini di kulitku kayak tahan lama gitu. Jadi aku pakai pagi-pagi sebelum aku make upan, terus aku lanjut pakai makeup. Habis itu malamnya waktu aku pulang, mukaku masih berasa fresh gitu, kayak nggak kayak kucel-kucel amat ya. Memang sih siang-siang aku pasti pakai kertas minyak atau pakai tisu, soalnya mukaku emang berminyak, terutama di T-zone. Tapi itu wajar banget. Overall aku suka sunscreennya Anessa ini nahan minyak dan bantu makeupku stay seharian. Yang lama ini sebenarnya udah oke banget, tapi yang baru ini aku lebih suka lagi. Oh ya, dan ada beberapa temen yang bilang sunscreennya Anessa yang lama ini kalau misalnya dipakai terus keringetan ada sedikit putih-putih gitu. Aku sih belum pernah merasakan ya, soalnya aku belum pernah kayak keringetan banyak pas pakai sunscreen Anessa ini. Tapi aku ngerasa sunscreen yang baru ini nggak kayak gitu, soalnya aku pernah pakai sunscreen ini buat badminton dan aman. Jadi kalau kalian mau cari sunscreen yang long lasting, tahan lama di kulit, nahan minyak, teksturnya ringan, terus kayak anti badai gitu, nah kalian bisa cobain sunscreen ini, terutama kalau kalian ada budgetnya ya. Next, aku mau bahas yang berikutnya, yaitu yang sunscreen gel, yang Perfect UV Sunscreen Skincare Gel.
Ini juga sama kayak Anessa yang milk tadi, dibandingin sama yang versi lamanya ini ada tambahan humidity protection teknologi. Tapi sunscreen yang gel ini emang ditujukan untuk yang kulitnya kering, soalnya dia dari finish itu lebih dewy dan lebih lembab dibandingkan yang milk tadi. Dari tekstur juga bentuknya gel, lembab, bukan cair atau milky kayak yang sunscreen milk. Tapi meski gitu, klaimnya dia tetap tahan lama di kulit, tetap tahan keringat, tahan air ya, sweatproof, waterproof, dan juga mengandung 50% skincare ingredient, yaitu hyaluronic acid dan juga kolagen. Kemasannya juga mirip sama yang lama, cuman bedanya logo bagian sini tuh biru. Teksturnya juga menurutku mirip banget sama versi yang lama, cuman yang ini sedikit lebih lightweight ya menurutku. Sedikit lebih lightweight, sedikit lebih gampang di blend, tapi sebenarnya kalau disebelahin menurutku mirip banget sih. Finishnya kayak gini, kelihatan dewy, lembab, terus kulit jadi sedikit mengkilap, tapi nggak bikin kulitku kelihatan kusam. Aku sih sebenarnya lebih suka pakai yang skincare milk ini ya daripada yang gel, soalnya kulitku agak kombinasi berminyak kayak yang tadi aku bilang. Tapi aku kadang juga suka pakai yang gel ini kalau misalnya kulitku lagi agak kering, atau aku lagi pengen finish yang dewy, yang mengkilap, atau aku lagi make upan yang kayak glass skin gitu. Sunscreen ini oke banget sebagai base makeup. Ketahanannya juga oke kok di kulit, cuman kalau misalnya dibandingin sama yang milk tadi, ini emang mukaku lebih gampang oily kalau misalnya pakai ini. Jadi aku bisa rekomenin ini kalau misalnya kalian punya kulit yang cenderung kering, atau mungkin kalian lebih suka sunscreen yang dewy atau lembab. Terakhir aku mau bahas yang putih ini, yang Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel. Kalau yang ini versi lamanya tuh aku belum coba, jadi sebenarnya nggak ada pembandingnya, tapi aku bakal review gimana pengalamanku buat kalian. Yang ini kayak namanya itu ditujukan buat kulit yang kusam atau kulit yang ada bekas jerawatnya, soalnya emang dia punya fungsi untuk mencerahkan. Ini ada tone up efeknya dan ada ingredient untuk mencerahkan, jadi klaimnya dia bisa bantu untuk menyamarkan dark spot dalam waktu 2 minggu. Dari kandungan dia banyak skincare ingredientnya juga, masih sama kayak sunscreen yang lain, tapi ini ada tambahannya tranexamic acid, yang dimana tranexamic acid itu punya fungsi untuk mencerahkan kulit. Dan masih sama juga kayak sunscreen sebelumnya, ini juga tahan lama dan waterproof. Yang ini kemasannya beda sendiri ya, putih, nggak kayak dua ini yang gold, yang ini warnanya putih, jadi gampang dibedain. Warna sunscreennya sendiri itu agak keunguan, jadi waktu di blend ke kulit, dia nggak transparan, nggak ngilang, tapi ngasih efek tone up di kulit dan bikin kulit kelihatan lebih cerah. Di kulitku sih efek tone up-nya masih masuk ya, memang waktu awal itu kelihatan agak putih, tapi habis ditunggu beberapa saat, waktu dia ngeset, dia mulai ngeblend ke kulit dan bikin kulitku kelihatan sedikit lebih cerah. Dari tekstur, ini yang paling beda dibandingin dua sunscreen yang sebelumnya. Yang ini tuh cenderung agak padat ya, jadi ngeblendnya tuh sedikit lebih lama. Untuk tekstur ini aku agak kurang suka sih, soalnya menurutku ngeratainnya tuh cukup susah, dan kalau misalnya nggak cepet-cepet diratain tuh dia bisa kayak patchy gitu, soalnya dia kayak cepet ngeset di kulit. Jadi misalnya aku apply ke seluruh wajahku, kalau misalnya aku nggak buru-buru blend, dia udah ngeset, habis itu udah kayak udah ngering gitu loh, jadi ngeblendnya tuh agak sulit. Jadi tipsnya, kalau misalnya kalian pakai sunscreen yang tone up ini, kalian bisa apply di satu area wajah dulu, misalnya di pipi dulu nih. Habis itu begitu di-apply, langsung di-blend, terus kalau udah rata, baru lanjut ke area yang lain. Nah, kayak gitu itu lebih gampang. Dari finishnya, yang ini juga dewy, mirip sama yang sunscreen gel ini, sedikit mengkilap, tapi yang ini ada efek tone up-nya. Jadi kayak pearly finish gitu loh, pearly finish. Tapi menurutku yang brightening sunscreen gel ini lebih enak dipakai kalau misalnya aku pas no makeup day, jadi aku pakai ini sendiri, atau mungkin sama makeup tipis kayak bedak doang, atau blush aja. Soalnya udah ada efek tone up-nya, jadi aku ngerasa sunscreen itu udah kayak sedikit ngeratain warna kulit gitu loh, jadi kayak ngasih efek pakai CC cream. Jadi aku lebih suka pakai sunscreen ini sendiri, terus tinggal dibedain aja, gitu aja mukaku udah kelihatan fresh. Kayak sekarang di video ini aku cuman pakai sunscreen ini sama bedak tabur sama blush, ya kurang lebih tampilannya kayak gini lah. Kalau misalnya aku make upan yang terlalu berat, aku juga ngerasa sunscreen ini sedikit peeling. Jadi kalau misalnya untuk makeup berat, aku lebih suka pakai ya antara dua ini, yang sunscreen gel atau yang milk. Kalau untuk mencerahkan dark spot, aku ngerasa belum ada efek yang signifikan banget sih dalam waktu 2 minggu. Tapi emang benar untuk mencerahkan dark spot atau memudarkan bekas jerawat, itu kan kita harus rajin pakai sunscreen ya. Jadi ya sunscreen pasti membantu untuk mencerahkan bekas jerawat, terutama kalau misalnya ada kandungan kayak tranexamic acid, kayak di sini. Itu dia reviewku untuk 3 sunscreen barunya Anessa yang upgraded version. Overall favoritku masih yang ini, yang Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Soalnya dari tekstur, dari ketahanan, nahan minyak, terus finishnya, ini sih yang paling cocok di kulitku. Versi lamanya aku udah suka banget, udah bagus. Yang ini menurutku sih lebih bagus lagi ya. Tapi yang skincare gel ini aku juga bisa banget rekomen, terutama buat kalian yang kulitnya kering atau lebih suka sunscreen yang dewy finish. Terus kalau misalnya kalian lagi cari sunscreen yang tone up, kalian bisa coba yang ini. Cuman yang ini emang lebih susah di blend, jadi ya pakai tips tadi ya, di blendnya masing-masing, satu area.
Kalau kalian mau cek lebih lanjut tentang sunscreennya Nesa ini, kalian bisa cek langsung aja ke sosmednya. Di Instagramnya juga aku bakalan taruh linknya di bawah. Dan juga di e-commerce-nya kayak di Shopee, di Tokped, atau kalian juga bisa beli di toko-toko kayak di Sociola gitu, udah banyak kok. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau kalian diskusiin, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Oke, segitu dulu review untuk kali ini. Kalau misalnya kalian ada request mau aku review apa, kalian bisa langsung juga komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!